Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali beribadah. Sekali lagi ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan tidak berkemurahan, pasti kita tidak dapat berhimpun pada kesempatan hari ini. Haleluya. Nah, saudara, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Apa motivasi ibadah kita? Motivasi ini apa? Tujuan. Nah, apa tujuan ibadah kita? Saudara, berapa lama saudara beribadah? Apa tujuan saudara ibadah? Pasti ada yang melatar belakangi, kan? Pasti ada yang mendorong. Satu misal saja, kalau saudara ingin makan, mau makan. Loh, kenapa saudara mau makan? Tujuannya apa? Supaya kenyang, supaya tubuh bisa sehat. Terus yang mendorong saudara itu untuk makan apa? Tentu rasa lapar, iya kan? Kalau saudara nggak lapar, nggak mungkin saudara akan makan. Demikian pula dengan ibadah, kebaktian yang saudara kerjakan, ya, sampai diadakan tempat ibadah saudara, itu bukan tanpa tujuan, ya. Semua ada tujuannya. Nah, coba renungkan sejenak, kira-kira apa tujuan saudara hari ini? Atau yang sudah saudara kerjakan bertahun-tahun, apa tujuan saudara ibadah? Apa hanya sekedar kumpul-kumpul? Saudara, kalau sesuatu tidak ada tujuan yang kita kerjakan, kita tidak akan pernah mendapat manfaatnya. Ya. Mari kita renungkan, apa tujuan kita? Nah, apa karena kebutuhan hidup? Itu tidak salah, saudara. Tidak salah. Kalau saudara kemudian datang beribadah karena tujuan hidup, nggak salah. Ya, karena memang Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tapi tunggu dulu. Saya bilang nggak salah, ya benar juga lah berharap kepada Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, ketika Tuhan Yesus masih di muka bumi ini, banyak pengikutnya, setia mengikuti. Tatkala Yesus memberitakan firman Allah, mereka dengar semua. Dan saudara tahu, Tuhan perhatian terhadap pengikutnya. Dia bilang sama murid-muridnya, coba kamu kasih makan mereka. 5.000 orang lebih, saudara, mengikuti Yesus. Coba kasih kamu makan. Tuhan, uang yang sekian dinar tidak akan mungkin bisa mencukupi. Nah, coba sekarang ada berapa roti di antara kamu? Nggak ada. Kita nggak punya. Coba bayangkan mengikuti Yesus sampai lupa makan. Jangan dipikir Tuhan tidak mengetahui. Tuhan ngerti kebutuhan kita. Ya nggak apa kemudian. Saudara, coba kemudian ada berapa?
Di sini ada anak kecil yang punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi buat apa itu? Nggak cukup. Coba bawa ke sini. Nah, coba bayangkan anak kecil itu tidak egois, saudara. Kalau dia nggak mau, nggak ada makanan. Tapi anak kecil itu menyerahkan. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan diserahkan. Dan Alkitab katakan, lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Ini awal berkat adalah pengucapan syukur, saudara ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, maka setelah mengucap syukur, murid-muridnya suruh bagi-bagikan kepada semua orang. Aneh. Begitu dibagi, roti nggak habis-habis, ikan nggak habis-habis. Sampai kemudian Tuhan bilang, sekarang sisanya kumpulkan. Jangan ada yang terbuang. Dikumpulkan sisa 12 bakul. Jadi secara andai kata kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, apa motivasi kita? Ibadah itu artinya kita bertemu dengan Tuhan. Percuma, saudara, kalau saudara beribadah tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah saudara. Tapi sekarang motivasinya apa? Makanan. Sekali lagi, saudara, jangan kemudian khawatir tentang hidup. Ya, saudara, Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya. Sebab itu Tuhan memberikan berkatnya, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, dan Tuhan Yesus kemudian pergi, ya, bersama murid-muridnya, apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikut dia itu mencari di mana ini Yesus ya, sampai dia naik perahu juga nggak ada, cari. Nah, akhirnya pada suatu saat ketemu, ya. Maka katanya, ya, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, wah, mereka mencari-cari sampai ketemu. Wow. Ya. Lalu mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Coba, saking senangnya ketemu. Rabi, kapan engkau tiba di sini? Ya. Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, tujuan mereka mencari Yesus hanya masalah kebutuhan hidup. Sekali lagi, ya saudara, memang andalan kita dalam hidup adalah Tuhan. Tapi Tuhan pernah berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga itu ngerti kebutuhanmu. Wah, kalau saudara meyakini ini, saudara menjadi orang yang paling berbahagia. Kenapa? Nggak pernah takut. Ya kebetar kocanggramu turun. Betul. Percaya baik-baik. Gusti Yesus. Ya, saudara. Benar, saudara. Kalau saudara percaya, nggak usah mikir tentang hidup ini. Ya, tapi bukan berarti nggak bekerja. Tapi artinya sudahlah, terserah sama Tuhan karena Tuhan yang mencukupi. Tapi ketika mereka itu datang mencari Yesus dan ketemu, Rabi, kapan engkau di sini? Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Tetapi kamu mencari aku karena kamu makan sampai kenyang. Nah, ini kesalahannya, saudara.
yang diuber-uber, yang dikejar-kejar adalah soal kebutuhan hidup, ya. Nah, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kalau kita makan sampai kenyang pun kita binasa. Ayo, suatu saat kita akan mati, kan? Tinggal giliran. Ya, kemarin saya pergi ke Irama Mas, sudah ditunggu sama pemiliknya. Mari om, silakan om, gitu ya. Pemiliknya, saya sudah siap ini, pulpen. Ya sudah, selesai gitu ngomong-ngomong sebentar. Om umur berapa sekarang? 76. Sudah siap waktunya. Oh belum om, belum. Saudara, walaupun bagaimana segagah-gagahnya orang, seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya orang, suatu saat dia akan mati. Betul, kalau kita kejar hanya masalah-masalah materi ini setelah kita percaya sama Yesus, kerugian. Tapi itu Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi jangan kita hanya mencari hal-hal duniawi ini, saudara, sekali lagi, sekaya-kayanya orang semua itu akan habis. Tapi bersyukur kalau kita bisa menikmati, ya kan? Bersyukur. Percaya saja dalam hidup ini, ya. Nah, makanan yang sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan oleh anak manusia, diberikan oleh Yesus, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, ya, dengan meterainya. Saudara, sekali lagi, hidup manusia ini bukan berarti tidak butuh makanan, ya. Siapa tidak perlu makan? Oh, linglung, saudara. Nah, saudara, soal hidup manusia ini ada batasnya. Tapi saudara perlu pahami bahwa di samping hidup ada di dunia ini, ada satu kehidupan yang kekal, yang bukan karena makanan jasmani, tetapi makanan yang rohani. Ya, karena firman Allah mengatakan dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kenapa ada kata saja? Karena makan roti juga penting. Sekali lagi, kalau kita kurang makan, loyo, saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini, saudara. Jadi manusia tidak hanya oleh roti saja. Sekali lagi, roti itu penting. Roti itu boleh, artinya makanan jasmani ini kita nikmati. Tetapi, saudaraku, yang utama adalah kita mencari makanan rohani dalam hidup kita. Jadi kalau saudara datang ke sini beribadah, bukan cari saya, ya. Bukan cari kemudian kebutuhan hidup, terus doanya cuma Tuhan, berkati saya, Tuhan, berkati saya. Loh, sekali lagi Tuhan sudah katakan, dengan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Artinya seluruh kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Ya, kenapa? Bapak kita yang ada di surga. Haleluya. Nah, saudaraku, nah, sekarang yang kedua, apa motivasi kita beribadah? Apa soal makanan? Atau untuk mencobai Tuhan? Nah, ini banyak orang Kristen begitu loh. Saya tak coba isi, aku berdoa, saya tak cobanya, saya beribadah, kira-kira gimana? Itu mencari kelemahan Tuhan, mencari kesalahan Tuhan. Awas, saudaraku. Jangan, ya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Loh,
Coba bayangkan saudaraku, orang Farisi ahli Taurat itu siapa? Ahli agama, mahir dalam Alkitab, pendeta-pendeta. Ya loh sekarang ya, kalau saya ngeri lihat postingan di Facebook itu, ini pendeta mencaci-caci pendeta. Kok ya enggak mikir siapa dia? Ini sekarang lagi musim sekarang. Ya. Siapa dia? Ternyata dia datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan untuk memuji memuliakan dia, bukan untuk mendengarkan firman-Nya, tetapi untuk mencari kesalahannya. Dikatakan dia datang bukan sendiri, tetapi membawa orang yang berzina. Ya, seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 4 sampai 6, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Kok bisa? Kok bisa ketemu? Kalau orang Farisi dan ahli Taurat nggak sopo ke sana, nggak ketemu. Ini seringkali kita lupa. Kita mencari kesalahan orang lain tanpa bisa melihat kesalahan kita sendiri. Coba bayangkan kalau kita nunjuk orang, kamu satu jari nunjuk orang, yang 3 jari nunjuk kita. Ini seringkali kita nggak tahu kesalahan kita. Kita cari masalah, cari kesalahan untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya. Nah, Musa berkata di dalam hukum Taurat, ya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu? Di sini Tuhan Yesus dijebak. Gimana kira-kira? Sedangkan hukum Taurat saja itu ya menuliskan bahwa setiap orang yang ketangkap berzina harus dilempar batu sampai mati. Nggak dipancung kepalanya langsung beres, ya. Ceng, sudah mikir, tapi yang dilempar batu. Waduh, sakit semua gini. Dilempar sampai mati. Wah, sama dengan disiksa itu, lempar batu, lempar batu, lempar batu. Ya. Nah, tetapi mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dia nulis dengan jari di tanah. Ditanya, nggak jawab, tulis. Akhirnya dia didesak terus. Ya, jadi kita didesak, dia berkata, ya, gini aja, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, lempar lebih dulu perempuan ini. Langsung dia nulis lagi. Saudara, Taurat, hukum Taurat itu juga sumbernya dari Allah. Ya, ketika Musa membawa 2 log batu ke atas bukit, dari Allah yang nulis. Ada 10 hukum. Nah, tetapi waktu Musa turun, dilihat orang-orang Israel ini menyembah berhala, langsung si 2 log batu dibuanting. Nekat itu Musa. Loh, 2 log batu isi firman Allah itu dibanting, pecah. Apa dia nggak dihukum sama Tuhan? Saudara, karena dia sayang kepada umatnya, melihat umatnya berdosa, langsung lebih baik aku saja yang matilah, dilempar. Tapi tetap akhirnya bangsa Israel yang dihukum. Musa disuruh naik lagi dan bawa 2 log batu dari Allah, tulis 2 kali. Makanya Tuhan Yesus 2 kali menulis.
Kenapa? Yang membuat firman itu adalah Allah. Yang membuat firman itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam dunia ini. Ketika dia angkat kepalanya, ternyata orang-orang sudah nggak ada. Loh, tinggal perempuan itu sendiri. Kemana mereka? Ketika Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, lempar lebih dulu perempuan ini. Nah, nggak ada yang berani. Berarti mereka sendiri itu berdosa. Saudara, seringkali banyak orang Kristen coba-coba ya, percayanya nanggung-nanggung ketika dia pergi ke gereja, tapi ibadahnya coba sih, lihat sih, ada nggak mujizat? Coba sih, lihat sih, aku diberkati enggak? Hati-hati, saudara. Jangan kita mencobai Tuhan, ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Saudara, kalau saudara bisa belajar sejarahnya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, waduh, hebat Allah. Ya, bangsa Israel, dia marah-marah kepada Musa ketika diajak keluar dari negeri Mesir, dibebaskan dari penjajahan. Aku lebih baik kembali saja ke Mesir. Di sana kamu bisa makan daging, bisa makan roti, dan lain sebagainya. Tuhan marah. Akhirnya Tuhan katakan, aku akan kirimkan roti dan daging. Apa yang terjadi, saudara? Pagi hari, burung puyuh berterbangan dan jatuh. Waduh, bangsa Israel ambil itu burung-burung, dipotong, makan daging. Hebat Allah, ya. Sore hari ada embun turun, dan kemudian menjadi butir-butiran. Itulah mana, roti yang dikirim oleh Allah dari surga. Bayangkan Tuhan sanggup memelihara dengan caranya, ya. Di tengah padang belantara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dalam perjalanan dan mereka makan daging dan roti yang dikirim oleh Allah itu selama 40 tahun. Bayangkan, Allah menolong mereka. Tapi jangan mencoba, ya Allah Tuhan. Tuhan sanggup memelihara. Ya, jangan cobai seperti bangsa Israel sehingga mereka dipakut ular. Saudara tahu, ketika dalam perjalanan 40 tahun mereka mulai ngomel lagi. Bangsa Israel itu kerjanya ngomel. Ya, Musa, kenapa? Ayo balik ke Mesir aja. Aku sudah muak dengan makanan yang hambar ini. Coba bayangkan. Langsung Tuhan kirimkan ular. Pakut mereka semua. Banyak yang mati. Tuh, jangan dipikir kalau kita coba-coba sama Tuhan nggak ada efeknya, saudara. Ya, terus kebaktian aku coba, aku kepingin dilok. Kira-kira gimana? Jangan coba-coba, saudara. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen seperti itu sih, tak cobain sih. Aku berbuat begini, kira-kira jadinya apa? Aku berbuat begini, jadinya apa? Sama seperti bangsa Israel. Dan justru di sini bukan orang bodoh ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, jadi saudara, sekarang motivasi kita apa? Mari kita coba tanya pada diri kita sendiri, ya. Tujuanku apa sih kebaktian ini? Ayo. Untung di sini tidak disediakan makan habis kebaktian. Ya. Jadi saudara, jangan kita mencobai Tuhan, ya. Hati-hati. Saudara mungkin tidak beribadah karena memang ada acara, ada sesuatu yang penting, boleh. Tapi kemudian saya tak coba itu, tidak kebaktian. Kira-kira gimana? Hati-hati saudara. Iso-iso gak boleh. Betul.
Ya karena kita mencobai. Tapi kalau memang ada masalah, ada urusan yang harus diselesaikan, ya, ya apa boleh buat. Tapi kalau memang sengaja nggak datang, wis akhirnya, bah, aku pengen di lock gereja itu, oh enggak. Saudara, Tuhan berkata 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, nah sebab itu jangan kita salah motivasi kita dalam beribadah. Ya, nah sekarang motivasi kita apa? Apa tujuan kita? Saudara sampai datang ke sini naik tanpa lift, ya kan? Parkirnya juga ngerepoti, maju mundur, diputar balik dan gampang mulia, ya kan? Buat apa? Nah sekarang motivasi apa yang benar dalam ibadah kita, ya? Nah motivasi yang benar, saudaraku, adalah mendengar firman. Jadi kalau dalam ibadah tidak ada firman Allah yang disampaikan, pulang saja. Karena manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita datang ke sini, tujuan utamanya adalah mendengar firman Allah. Siapapun yang menyampaikannya, asalkan yang disampaikan itu adalah firman Allah, bukan dirinya sendiri. Loh, karena banyak pendeta loh yang kalau khotbah kadang-kadang dirinya yang dimunculkan. Oh, aku begini saudaraku, aku begitu. Nah, tinggalkan saja, pindah saja. Tapi selagi yang disampaikan adalah firman Allah untuk membentuk kehidupan kita, saudara, motivasi saudara adalah untuk mendengar firman Allah, pasti Tuhan memberkati. Ya, nggak usah minta berkat, Tuhan berkati. Ya. Nah, saudaraku, Yohanes pasal 1 ayat 1, kenapa kita dengar firman Allah? Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan firman-Nya, maka sesungguhnya kita ingin bertemu dengan Allah pribadi. Kita memang nggak bisa melihat Allah, tetapi melalui firman-Nya, maka kita bisa berjumpa dengan Allah. Dan dikatakan di sana, segala sesuatu dijadikan, diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman Allah, tidak ada satupun yang terjadi, ya, dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi firman Allah itu sanggup mengadakan segala sesuatu, saudaraku. Sudah lihat saja sejarah penciptaan, dikatakan maka Allah berfirman, jadilah terang, terang jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah daratan dan lautan, jadilah ikan-ikan dan burung, jadilah binatang-binatang melata, dan kemudian manusia diciptakan. Hanya dengan firman. Firman itu mempunyai kuasa cipta. Jadi kalau kita menghargai firman Allah, aduh, sekali lagi jangan khawatir dalam hidup kita. Ya, jangan khawatir. Karena Bapa yang ada di surga itu mengetahui kebutuhan kita. Haleluya. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani, olahraga, taiso, bukan salah, tapi terbatas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Berkatnya double. Hidup yang sekarang diperhatikan oleh Allah, hidup yang akan datang pun kita akan menikmatinya. Karena apa? Karena kita menghargai firman-Nya. Itu dengar baik-baik firman Allah, saudara. Sekali lagi, siapapun yang menyampaikannya, dalam bahasa apapun, yang penting saudara ngerti. Saya yakin saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Cari firman, ya, bukan cari kebutuhan hidup.
ya, datang ke sini. Om, aku pinjam duitnya om. Salah. Akhirnya kalau nggak dikasih, pendetaku medit. Nyatanya setuku mobil. Nah, bayangkan. Ya, selalu latihan badani, olahraga Taiso itu memang baik, tapi sedikit saja gunanya memang untuk kesehatan jasmani. Tetapi ibadah itu akan jauh lebih penting. Jasmani dan rohani akan tetap sehat. Amin. Haleluya. Nah, Yohanes pasal 8 ayat yang kedua. Pagi-pagi benar, Tuhan Yesus sudah berada di dalam bait Allah. Ya, Dia duduk dan mengajar mereka. Ya, Dia duduk dan mengajar. Jadi ketika berada di bait Allah, aktivitas daripada Tuhan itu adalah mengajar. Mengajar itu menjadikan kita murid. Murid itu tugasnya satu, belajar dari gurunya, ya, dan mencontoh gurunya. Maka guru itu harus teladan, ya. Jadi dicontoh. Kalau gurunya ngamuan, balik-balik bentak, balik-balik ngeplak, itu nanti akan ditiru oleh muridnya. Tapi untung Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, maka kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwa. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di dalam bait Allah, nah, rakyat itu datang kepadanya untuk apa? Mendengar firman. Ini bagus. Bagus. Ketika saudara datang ke sini, motivasinya apa? Tujuannya apa? Mendengar firman. Bukan yang lain, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara? Waktu Tuhan Yesus mengajar, dia mengatakan bahwa akulah roti hidup dari surga. Banyak yang nggak percaya, ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 68 di situ dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena mendengar perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa dialah roti yang dari surga. Gak percaya. Karena mungkin mereka inginnya melihat yang nyata, langsung blek roti. Kayak yang 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dipecah-pecahkan, kemudian makan semua sampai kenyang. Nah, tapi Tuhan berkata, akulah roti yang dari surga. Dan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, kemudian tantangan yang diberikan kepada rasul-rasulnya ini, ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Lihat, orang-orang pergi kok. Dengar perkataanku, dengan firmanku, ya, mereka pergi. Apa kamu tidak pergi? Nah, apa jawab Simon? Ya, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu, firmanmu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Itu hebat murid-muridnya. Semua pergi, silakan. Tetapi aku tetap percaya kepada Yesus. Aku tetap hidup dengan Tuhan Yesus. Saudara, saya bangga dengan saudara karena apa? Latar belakang saudara kebaktian di sini banyak yang dari sekolah minggu, ya, setia. Dan apa yang terjadi, saudara, Tuhan akan tetap memelihara saudara. Tapi ketika ada yang mundur, Tuhan Yesus tawarin, ayo, kamu mau mundur juga? Tuhan, kemana kami tidak pergi?
Perkataanmu itulah yang kurindukan. Perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Aku tidak akan pergi. Hebat. Apapun yang terjadi, saudaraku, jangan sampai kita mundur dari mendengar firman Allah. Ya, hidup kita bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Wow. Saudara, perhatikan kalau orang lihat HP. Sepintas lalu. Ayo. Mendelong, menikmati itu, saudara. Sampai lupa daratan, lautan tok yang diingat. Ya, ada cerita menarik. Suami istri turun trap tangga, suaminya berjalan sama istrinya, tapi nggak HP istrinya. Dia main HP terus sampai. Nah, istrinya ini padahal kakinya agak sakit, langsung nggak kuat, gelundung istrinya. Tapi suaminya tetap asik menikmati dia. Terus ada seorang laki-laki di belakang melihat itu, langsung dia turun, dia tolong itu si istri itu. Kemudian dibawa jalan mendekat kepada suaminya, langsung suaminya ini laki-laki HP suaminya diambil, dirampas, wanting sama dia. Kenapa? Istrinya sampai menderita, tetapi dia lagi asik main HP menikmatinya. Hati-hati saudara. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kalau saudara ibadah, apa yang saudara nikmati? HP? Ayo. Banyak untung di sini itu sedikit. Dari sini kayak ayo, siapa yang kelihatan HP? Ayo, kelihatan. Kecuali yang memang buka aplikasi Alkitab. Tapi enggak, kadang-kadang WA, kadang-kadang Facebook. Menikmati sekali sampai firman Allah nggak dipahami. Hati saudara, sama dengan menyepelekan Tuhan. Ya, aku menikmatinya. Ya, firman-Mu itu menjadi kekirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Menikmati, saudara ya, firman Allah dinikmati sebagai makanan. Ya, sekali lagi, pernah saudara menikmati makanan yang enak bener rasanya, itu bisa saudara menikmati, ya, merasakan enak. Kalau sekali lagi saudara makannya itu pelan-pelan sambil menikmatinya, ya. Kecuali kalau saudara terlanjur lapar, terus kaget doa langsung blok nggak ngerasa itu makanan enak, ya. Kenapa? Waktu makan menikmati, nggak kesusu. Wis mari beda, enggak. Jadi ketika aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya. Haleluya. Ketika saudara mendengar firman Allah, menikmati atau tidak? Atau no reckon you? Kamu ngomong apa Pak Pendeta, terserah. Oh saudara, nggak ada berkatnya, ya. Haleluya. Nah, makanya saudaraku, dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-10, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kalau hubungan kita dekat dengan Allah, aduh, kesempatan kita berseru, kita berdoa, ya. Ya, dalam Mazmur pasal 119 ayat 10, ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah.
Jadi firman Allah itu ada menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya. Nah, seperti saudara, sekali lagi, ibadah itu penting. Tapi motivasinya apa? Ya, ibadah memang penting, tapi motivasinya apa? Ya. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, seperti di kulina nih lah, wong atas kepakian nih. Seminggu kan ono maneh. Tuh. Banyak orang meringankan loh. Padahal lebih banyak beribadah akan lebih baik. Tetapi kadang-kadang terus tidak kebaktian saya dah. Besok minggu kan ada lagi kebaktian. Iya, kalau besok ada kesempatan. Kita nggak tahu umur kita, saudara. Tapi kalau ada kesempatan, jangan membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita saling nasihat menasehati dan semakin giat melakukannya. Kenapa? Karena hari Tuhan sudah dekat. Saudara, mari kita nasihati siapa yang mundur. Ayo, udah dikulinane mundur. Ya, ayo ingatkan, ingatkan, ingatkan. Kenapa? Hari Tuhan sudah tidak lama lagi. Saudara, kita tidak tahu hari Tuhan itu dalam arti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, atau kita mendahului dalam arti sebelum Tuhan Yesus datang kita mati dulu. Kita nggak tahu kan? Ya, saudara, ayolah, ya, jangan membiasakan diri meninggalkan ibadah. Ya, ngulinane ibadah, gampangnya ibadah. Jangan, ibadah itu penting, sangat penting. Latihan badani itu sedikit saja gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji baik hidup yang sekarang sampai hidup yang akan datang. Ya, saudara, nggak sia-sia kok perjalanan yang jauh. Ya, dari Sidoarjo sampai ke sini, nggak sia-sia. Dari Jakarta sampai di sini, nggak sia-sia. Jangan dipikir itu nggak ada gunanya. Alah, ini kan cuma ya karena kebiasaan aja. Jangan. Tapi memang ada kerinduan bertemu dengan Tuhan, mendengar firman-Nya. Saudara, saya yakin pasti Tuhan memberkati kita. Amin.